Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ya, Waalaikumsalam, selamat malam. sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Anggriani dari tim Padepokan Semio. Di sini saya akan mempresentasikan, mempromosikan ya, mempromosikan untuk workshop Introduction to Metaverse. Di sini free atau gratis untuk siswa, mahasiswa, guru maupun dosen yang dimulai pada awal bulan November sampai dengan akhir bulan November ini. Nah, training ini akan diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat secara online via Zoom meeting pukul 7:30 sampai dengan 9 malam. Nah, untuk materinya akan sama untuk setiap pertemuannya, yaitu pembuatan avatar dan juga pemanfaatan room metaverse. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui pengenalan metaverse ini seperti apa, silahkan diregistrasi terlebih dahulu. Linknya ada di flyer ya, bit.ly regis intro to meta. Jika ada yang ingin ditanyakan atau informasi lebih lanjut, silahkan hubungi narahubung yang sudah tertera di flyer juga. Terima kasih. Permisi, Wassalamualaikum Mbak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ya, silakan bagaimana? oh enggak. Silakan kalau masih ada paparan yang mau dilanjutkan silakan, enggak apa. Maaf kepotong barusan. Kak, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, untuk teknis webinarnya ini via apa ya, Mbak? Via Iya, oh Zoom. via online meeting. Iya, Zoom ya. Oke. Betul, Heeh. via online Zoom meeting setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi, Bapak, Ibu, serta teman-teman semua cukup mengikuti satu kali pertemuan saja. Kalau misal emang belum paham, silakan mengikuti pertemuan selanjutnya. Begitu. Oke, siap. Oke, siap. Heeh. Terima kasih atas pemaparannya, Mbak. Sangat bermanfaat sekali ya. Ya, sama-sama. Mau Ya, bertanya Kak terkait ya, teknis ataupun materi-materi yang akan disampaikan nantinya di kegiatan Metaverse Senin, Rabu, Jumat selama bulan November malam ya. betul. Untuk materinya Ya. ya, Ya, untuk materinya boleh diceritakan sedikit seperti apa ataukah pembuatan Metaverse seperti apa? Bisa diceritakan sedikit? pembuatan metaverse-nya kami menggunakan platform dari Ready Player Me. Nanti output-annya tidak seperti yang kita pakai sekarang ya. Kalau yang kita pakai sekarang itu menggunakan platform Avatar SDK. Jadi kalau Ready Player Me itu output-nya kartun, tidak realistik seperti yang dipakai sekarang. Kemudian nanti setelah pembuatan avatar, maksudnya sebelum pembuatan avatar, nanti juga ada pemaparan mengenai pengenalan apa itu metaverse, kemudian juga ada beberapa contoh hasil yang sudah selesai atau sudah dipublish ya metaverse-nya, baik itu dari tim Padepokan sendiri maupun dari beberapa sekolah yang sudah melakukan training metaverse. Dan setelah pemaparan itu baru menuju ke materinya pembuatan avatar menggunakan Ready Player Me. Dan yang terakhir nanti akan dijelaskan oleh narasumber atau mentornya mengenai fitur dan fungsi-fungsi yang akan digunakan di platform metaverse-nya. Nah, untuk platform metaverse yang akan kita gunakan atau kita bahas di pertemuan metaverse Introduction to Metaverse itu menggunakan platform Mozilla Hubs. Jadi nanti narasumber akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam Mozilla Hubs ini, seperti bagaimana cara share screen, kemudian bagaimana cara share dokumen, bagaimana cara menyalakan kamera dan lain-lain gitu. Lumayan, bukan lumayan lengkap ya, tapi cukup untuk pemula atau bahkan orang awam yang sama sekali belum mengenal metaverse. Ya, like that. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, cukup, Mbak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Heeh. Sama-sama. Heeh, selamat malam.
Selamat malam. Pengunjung kantor Direktorat SMK, para rekan-rekan Selamat sekalian, malam, di Pak. sini saya akan mempresentasikan atau mempromosikan ya salah satu kegiatan training yang sedang dilaksanakan atau yang saat ini masih kita laksanakan bersama ya, mulai dari batch 1 kemarin, yaitu tentang training pemrograman pemula ya. Saya mengangkat tema pemrograman pemula karena di era digitalisasi ini tidak hanya metaverse saja ya yang mulai berkembang ya, tetapi juga dunia industri, dunia software ya juga mulai mengejar dan juga berlomba-lomba menggunakan inovasi-inovasi baru, terutama di bidang pemrograman, khususnya pemrograman web ya ataupun software seperti itu. Di sini ya di Padepokan Siamio mengadakan sebuah training atau membuat suatu training untuk umum ya, baik itu untuk kalangan menengah maupun kalangan atas bisa join dan bisa bergabung ya. Syarat ketentuannya juga ada di player. Ketika kita mengikuti kegiatan tersebut banyak manfaatnya ya, terutama di bidang pemrograman. Bagi yang belum tahu dunia pemrograman itu seperti apa, menjadi seorang programmer itu seperti apa, nanti kita akan bahas, nanti kita akan ulas di pertemuan demi pertemuan yang akan kita laksanakan di malam hari seperti itu. Oke, pemrograman di sini cukup penting ya, kaitannya dengan perkembangan teknologi ya, sama halnya dengan metaverse ya, yang hari semakin hari kita rasakan perkembangannya seperti itu. Untuk teknisnya, hal-hal teknis, link pendaftaran bisa saya cantumkan di flyer ya, bisa daftar seperti itu. Pemrograman pemula. Di situ saya dan rekan saya ya Andi Wardana sebagai mentor ya yang akan menemani, yang akan mengulas materi-materi yang akan kita paparkan kepada teman-teman peserta ya selama pertemuan di malam hari di training pemrograman pemula atau programmer pemula. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk pengenalan sekaligus promosi dari salah satu training yang diselenggarakan oleh Siamio ya. Saya rasa cukup. Bila ada yang kurang paham, silakan hubungi ataupun bisa mengkontak kontak person yang telah disediakan di flyer. Saya rasa cukup. Terima kasih para rekan-rekan ya, rekan-rekan Avatar yang sudah bergabung. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak Diki. Terima kasih atas waktu. Pak, izin bertanya, Pak. Bisa melalui kontak person ya. Tumben sombong, Pak. Ya ya. Kenapa Anda sombong ke saya, Pak? Enggak, saya mau tanya, pokoknya harus jawab. Ya ya, apa kurang jelas sih apa jawabanku? Nun sewu Sam, nun sewu. Dah, stop, say, diam. Oh, Saya izin bertanya, untuk yang webinar programmer pemula ini nanti pakainya bahasa apa ya, Pak ya? Ya, pertanyaan yang cukup menarik ya. Saya ulas terlebih dahulu sedikit menjelaskan yang nantinya bahasa pemrograman apa yang akan kita gunakan. Salah satunya yaitu tentang pembuatan web, bahasa build web, yaitu HTML ya, HTML, CSS. Kita selipkan juga materi dasar bahasa pemrograman JavaScript ya. Situ kita akan ulas ya bagaimana cara membuat ya dari segi web itu yang menarik itu seperti apa, web yang responsif itu seperti apa, desain-desain web yang menarik yang banyak diminati oleh pelanggan itu seperti apa, kita akan bahas, kita akan praktikkan pada kegiatan training pemrograman pemula. Saya rasa itu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak. oke, sama-sama Mbak Lutfi. Yang Oke, saya awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas-mas dan Waalaikumsalam. Mbak-mbak. Oke, tidak banyak kata yang mungkin saya ucapkan. Sebelumnya, saya ucapkan rasa terima kasih melalui saya dan teman saya, Rizky, yang telah memberikan kesempatan belajar serta mengembangkan Metaverse Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Gatot Hari Priyoprianto yang telah memberikan kesempatan di sesi pertama ini. Maksud saya sesi pertama karena untuk kedepannya akan dibagi beberapa gelombang untuk mengembangkan Metaverse di gedung Direktorat ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wardani Sugianto selaku Direktur Utama SMK Indonesia ya. Jadi dengan ini beserta tim malam ini saya benar-benar sangat bangga bisa mewakili sebagai tim pengembang Metaverse. Nah, lalu sebagaimana kita ketahui Metaverse sendiri memang sedang booming-boomingnya ya. Karena dengan Metaverse kita bisa sangat-sangat powerful tanpa kita menggunakan Zoom lagi. Karena apa? Zoom sendiri itu sifatnya premium dan itu hanya bertatap muka secara virtual saja ya. Nah, dengan Metaverse ini seperti yang kami terapkan di sini, kita bisa bertatap muka langsung dengan rekan-rekan menggunakan avatar implementasi diri kita. Lalu sebagai teknisnya, bagaimana membuat ruangan sedetail ini. Mungkin nanti akan ada peluncuran buku ya tentang mengenai hari pertama kita sampai hari 2 minggu berakhir di gedung direktorat ini. Untuk aplikasi yang digunakan itu kita menggunakan sebagai 3D modelnya itu SketchUp. Mungkin SketchUp ini sedikit agak dipandang sebelah mata ya karena ternyata dengan SketchUp kita bisa membuat bangunan sedemikian rupa, mengambil contoh mapping dari bangunan yang diambilkan dari wujud aslinya. Lalu untuk 3D model yang kedua yaitu Blender ya, karena Blender sendiri itu sangat diperlukan. Karena untuk objek yang detail, aset-aset yang memang sulit untuk dikerjakan di dalam SketchUp, misalnya ini ada kursi, ada mic, nah ini kursi Bapak Ibu tamu undangan, nah mungkin ini objeknya mungkin ada lengkungan-lengkungan, nah itu mungkin sulit untuk dikerjakan di dalam SketchUp. Nah, jadi memang untuk dalam pembuatan atau pengembangan Metaverse ini, kita memang membutuhkan tim. Minimal di sini satu tim isi 2 orang. Nah, lalu untuk platform, seperti yang kita ketahui sebelumnya dijelaskan sama Mbak Lutfi, platform yang kita gunakan untuk sementara ini memang Mozilla Hubs karena keterbatasan kita masalah biaya cloud-nya sendiri kan itu memang premium untuk Mozilla Hubs masih bisa diatasi karena untuk satu gedung yang detail ini kita bisa istilahnya di-upload ke hosting dari platform Mozilla Hubs ini. Jadi maksimal atas satu server Mozilla Hubs itu 126 MB. Itu saja mungkin pemaparan rasa, mungkin bukan pemaparan ya, lebih lebih mengarah ke rasa bersyukur telah diberikan kesempatan untuk mengembangkan gedung Direktorat SMK Sekolah Menengah Kejuruan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan dari rekan-rekan Padewokan di sini. Oke, ini saya Kesu juga Bapak Ibu. Iya Pak, iya Bu, silakan. apa ya, bagian yang sulit waktu pembuatan Metaverse-nya ini apa? Di bagian mana? Kalau mengarah ke pembangunan Metaverse, bagian tersulit kenapa saya di awal menjelaskan harus minimal dengan 2 anggota dalam satu tim. Bagian tersulit mungkin lebih ke pembuatan aset ya, karena yang juga namanya tim kita pasti berkolaborasi kan. Ada yang memang kelebihannya itu cukup membuat bangun ruang saja yang bentuknya balok-balok. Mungkin untuk di SketchUp, untuk membuat meja yang sedikit lengkungan masih bisa diatasi dengan triangle yang bentuknya di bahasanya SketchUp itu lingkaran ya.
atau triangle-nya bisa dibentuk sedemikian rupa itu mengikuti objek yang aslinya, lengkungan-lengkungan sekitar. Nah ini daun-daun jendela ini sama daun-daun plafon ini kan ini sedikit lengkungan itu masih bisa dibuat di SketchUp. Nah kesulitan yang kedua itu ya ini bentuk kursi ini memang harus diatasi memakai anggota tim yang memang fasih atau ahli menggunakan 3D model Blender. Nah itu karena saya akui sendiri untuk Blender itu memang user interface-nya saya kurang memahami. Jadi memang kenapa saya menggunakan SketchUp karena satu SketchUp itu untuk masalah persteksturan itu SketchUp sudah sangat mumpuni sekali. Nah itu. Terus untuk yang kedua saya juga menemukan ilmu baru. Ternyata SketchUp ini bisa melakukan penteksturan custom. Jadi seperti yang kita ketahui di SketchUp awalnya itu kan ada template lah, kasarannya template untuk tekstur itu memang terbatas disediakan SketchUp. Ternyata kita itu bisa mengcustomnya. Gambarnya bisa kita masukkan sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Nah seperti ini. Di atas saya ini, nah ini di baliknya logo Garuda. Nah ini bisa menggunakan SketchUp ini. Ini pakai gambar batik karena untuk menggambar di SketchUp sebenarnya itu kan aslinya itu ukiran batik. Nah karena untuk mengukir batik sedemikian rupa menyerupai aslinya nggak mungkin saya ngukir di SketchUp. Nah, akhirnya saya atasi dengan gambar. Jadi gambarnya seolah-olah menjadi teksturnya gitu. Kesulitan yang kedua, nah ini kan yang dimasukkan ke dalam, yang diupload ke dalam Hubs itu kan bukan satu ruangan aja. Yang saya ampuh dengan kawan saya Rizky dari Semarang itu kan ada beberapa ruangan di dalam 2 lantai direktorat itu yang paling detail itu kan di lantai 12. Meskipun bentuk lantai 12 itu sudah bentuk modern minimalis tapi aset-aset yang di dalamnya itu lebih detail lagi. Nah, kesulitannya kita itu ketika di-upload tuh mesti was-was, khawatirnya kita nggak bisa ngupload keseluruhan. Nah, sedangkan kalau kita nggak bisa ngupload keseluruhan, misal satu ruangan dijadikan satu domain metaverse itu kan kurang estetik juga. Jadi mau pindah ke ruangan A harus pindah link lagi, delay lagi, nunggu proses reload-nya lagi. Nah, itu kan kurang efisien. Nah, khawatirnya kita cuma di situ aja karena memang kan seperti yang saya jelaskan tadi memang maksimal dari source-nya Mozilla Hubs itu kan 126 MB. Mungkin Pak Rizky bisa bantu Pak satu ruangan ini saja berapa MB Pak di dalam Spook tadi Pak? Oh iya, maaf. 55 MB Pak ya. Oke. Kurang lebih 55 MB. Jadi untuk podcast sama ruangan video conference sepertinya nggak mungkin nututi di sini. Gitu. Makanya kita buat secara terpisah menggunakan 3 link yang berbeda. Mungkin itu luar biasa Pak ya itu. Ternyata dengan bantuan tim kita memang bisa berkolaborasi. Entah itu tentang misal kita ada kekurangan di bagian peteksturan itu bisa menggunakan bantuan dari tim yang lainnya. Nah, untuk mengatasi source juga yang terbatas, tangannya coplok itu bisa menggunakan kompresi lagi. Yang awalnya yang saya katakan tadi 55 bisa jadi 28 MB. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Panji yang baru hadir ini Pak. Bajunya nggak pakai formal, pakai baju kaos oblong, kaos partai ya. Partai Kebangkitan Batman, hitam-hitam Mbak ya. Oh, raise hand. Oke. Silakan Mbak. Iya, halo Om, mau tanya Om. Halo. Ya, silakan Nak. Selain SketchUp apa ya platform yang bisa buat room kayak gini? Untuk yang saya gunakan sendiri itu memang kebetulan SketchUp dengan Blender. Nah, untuk yang saya ketahui di luaran untuk membuat room seperti ini yang bisa digunakan yang lebih mendekati detail itu Unreal Engine, Pak. Itu bisa. Mungkin bisa dicoba itu ya. Ya, bisa sekali, Pak. Ya, bisa dicoba itu, Mas. Unreal Engine-nya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi di Padepokan Simeo ada training yang namanya storytelling. Jadi apa sih yang kita pelajarin di storytelling ini?
Jadi di storytelling ini kita akan belajar bahasa penghubung antar negara. Iya bener banget, itu bahasa Inggris. Nah, jadi di Padepokan Siameo ini khususnya di training storytelling kita emang diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris dengan lancar gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu apa ya? Seperti alternatif di mana kita bisa belajar bahasa Inggris dengan menyenangkan kayak gitu. Jadi di storytelling ini akan ada uh, Mr. Rizwan, Miss Ayu, saya sendiri dan juga Mr. Aji yang bakal jadi instruktur di training storytelling ini. Jadi mungkin untuk pendaftarannya akan dilampirkan di flyer ini ya. Jadi mungkin nanti bakal bisa langsung bisa daftar aja ya. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin ditanyakan mengenai training storytelling ini? Mohon izin bertanya, Mas Vicky. Oh ya, Ini siap. kan batch yang batch 2. Kalau boleh tahu yang batch pertama itu pesertanya dari mana aja ya? Kan ini dilakukannya secara dalam jaringan ini, daring ya. Biasanya Ya, dari mana aja Mas pelajarnya Mas? untuk pesertanya itu beragam ya. Ada yang dari Kalimantan Utara, ada yang dari Semarang, Surabaya, Kuningan, dan masih banyak daerah-daerah lain yang belum bisa disebut. Jadi kurang lebih itu hampir merata sih. Apalagi di bagian di Jawa Barat ini gitu. Jadi sebagian besar peserta ada di Jawa Barat seperti itu. Oke, terima kasih Mas, sangat membantu sekali Mas. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Rekan-rekan yang lain bagaimana? Oke, mungkin gimana ya? Oh nggak ada kayaknya, David tutup nggak apa-apa. Oke, udah. Mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mempromosikan training storytelling ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.